Sekarang kita akan melanjutkan tema. Tadi pagi sudah membahas tema pertama dan sekarang tema yang kedua mengenai tema-tema yang saya dapatkan dari sharing Pendeta Stephen Tong di sidang sinode. Pak Stephen Tong membagikan tema-tema yang sangat menggerakkan. Dia mengatakan carilah wajah Allah. Dia mengatakan carilah kuasa Allah. Carilah perkenanan Allah. Doakanlah untuk kerajaan Allah dan doakanlah untuk kebenarannya. Nah, maka 5 tema ini yang akan dipakai untuk 2 minggu pertama di 2026. Di kebaktian tadi pagi, mencari kerajaan Allah. Dan sekarang kita akan membahas tentang mencari kebenaran Allah. Sebenarnya 2 ini dari ayat yang sama, tetapi saya akan bahas dari 2 sudut pandang yang berbeda tapi bicara tentang satu tema yang sama. Maka saya mengajak kita membaca ayat yang tadi pagi pun menjadi ayat yang dipakai untuk khotbah di kebaktian ke-1 dan 2 gabungan. Dan sekarang di kebaktian 3 kita kembali membaca Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 kita membaca ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-25, saudara membaca ayat yang ke-26, dan kita terus membaca bergantian sampai ayat yang ke-34. Saya mulai membaca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon Tuhan memberi firman yang menenangkan hati kami. Sebab hati kami penuh dengan kegelisahan karena kami merasakan kekosongan dari keadaan yang mungkin belum sekarang tapi suatu saat akan menjadi nyata. Kami mohon supaya Tuhan yang menenangkan kami sehingga kami tidak khawatir akan masa depan kami. Juga tidak khawatir tentang apa yang harus kami makan, apa yang harus kami minum, atau apa yang harus kami pakai. Sebab Tuhan berjanji bahwa semuanya ini akan diberikan kepada kami, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, tepatilah janji yang Tuhan sudah berikan ini, dan kami pun akan menjalankan kehendak Tuhan untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mohon berikan hikmat dan kelimpahan kepada hamba-Mu melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang Tuhan inginkan kami nyatakan, kami dapatkan, dinyatakan oleh hamba-Mu yang hina ini. Berkatilah setiap kami, sehingga kami menerima berkat dari Tuhan, yang dengan murah hati membagi-bagikan dengan limpahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata kebenaran ini kata yang sangat-sangat kompleks, tapi sebenarnya berasal dari kata yang sederhana. Satu kata singkat dari bahasa Yunani, yaitu dike. Di dalam terjemahan yang langsung, kata dike sebenarnya berkait dengan adil. Nah, apakah adil ini? Adil merupakan satu karakteristik dari jiwa seorang yang mempunyai kebajikan. Di dalam Yunani dikatakan ada orang yang akan mempunyai virtue, kebajikan, dan kebajikan ini berkait dengan perasaan tidak mau tunduk kepada rasa takut, kemudian kemampuan
menahan segala hawa nafsu yang tidak pantas. Lalu kemampuan untuk mempunyai afeksi dan perasaan belas kasihan kepada orang lain, juga perasaan atau kemampuan untuk mempunyai kehidupan yang penuh hikmat, tahu bagaimana berlaku di dalam keadaan yang menuntut untuk berlaku. Nah saudara, semua ini bisa disimpulkan dengan kata dike, mempunyai keadilan. Bagaimana berlaku kepada orang lain dengan pantas, bagaimana memberikan penghargaan di dalam hati maupun di dalam tindakan kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan dike. Saudara, kadang-kadang kita tidak mempunyai dike, yaitu keadilan, karena kita tidak mempunyai dasar pengertian tentang menghargai orang lain. Sebenarnya tidak mungkin kita bisa menghargai orang lain kecuali kita mengetahui kenapa orang lain itu mulia. Kenapa saya mesti hargai orang lain? Maka karena kita tidak tahu apa yang harus dihargai dari orang lain, kita memerlukan tambahan untuk membuat kita menghargai orang lain. Saya pernah cerita kepada saudara tentang satu orang yang menjadi pensiunan militer. Dia seorang yang sudah mencapai pangkat jenderal. Waktu dia menjadi seorang jenderal, dia diundang oleh satu buah universitas yang sangat mengagumi sumbangsi dari jenderal ini. Dia diundang untuk memberikan ceramah, semacam public lecture. Lalu dia diberikan surat undangan. Di surat undangan dikatakan, kami menyiapkan sebuah limusin untuk menjemput Anda di tempat Anda dan akan diantar ke tempat kami untuk kami mendengarkan bahan dari penyampaian materimu. Lalu ketika dia sudah dijemput dengan limusin sampai di tempat ceramah di universitas itu, dia turun, ada yang sambut, kemudian diantar dengan sangat-sangat megah masuk ke dalam ruangan, jalan di tengah ketika semua peserta sudah datang memenuhi ruangan. Setelah itu dia diminta untuk tunggu di ruang VIP karena ada kata-kata pengantar dan sambutan terlebih dahulu, serta ada pengumuman-pengumuman serta kuliah singkat sebelum Bapak Jenderal ini memberikan materi. Maka dia duduk di tempat menanti, tempat VIP. Lalu dikasih sebuah kopi dengan mug yang mewah. Waktu dia pegang mug itu dia kaget. Kok ada ya cangkir kopi yang bagus seperti ini? Panitia mengatakan ada, kami khusus membelinya untuk ruangan VIP ini. Lalu dia minum sampai gilirannya tiba. Dia maju ke podium dan dia memberikan public lecture. Setelah itu semua rasa senang dengan public lecture yang dia berikan. Mereka mengatakan kalau boleh Bapak ceramah lagi di kampus kami. Pak Jenderal ini menyanggupi. Silakan di dalam urutan yang sudah ditentukan, kalau mau masukkan nama saya silakan. Akhirnya mereka meminta supaya panitia mengatur kembali Jenderal ini berbicara. Tapi jadwal sudah penuh. Sepanjang tahun sudah ada nama orang yang akan melakukan public lecture. Tahun depan juga sudah ada nama yang akan berikan public lecture. 2 tahun lagi juga sudah penuh. 3 tahun lagi pun penuh. Waduh, kalau begitu masih tunggu 4 tahun lagi. Baru ada slot untuk dia memberikan ceramah lagi. Maka mereka mengatakan, Pak, mungkin baru 4 tahun lagi bisa ada giliran memberikan public lecture. Karena di tempat kami 1 tahun hanya ada 3 public lecture. Tapi jenderal itu mengatakan, saya sanggup, saya akan datang 4 tahun lagi. Tapi 2 tahun kemudian dia pensiun. Setelah itu pada waktu dia diundang, dia diberikan undangan dan di undangan itu diberikan titik alamat. Gak ada lagi limusin yang jemput. Dia sudah bukan jenderal, sudah pensiunan. Bapak silakan datang ke kampus kami, ini alamatnya. Silakan. Lalu dia mendapatkan message di handphone dia yang memberikan titik peta sehingga dia bisa pergi sendiri. Waduh, kali ini gak ada limusin. Ya sudah, dia pesan taksi sampai ke universitas itu, tidak ada yang sambut. Dia turun lalu dia tanya di mana tempat public lecture. Oh di gedung itu. Oh oke. Dia datang ke sana, tidak ada panitia yang sambut. Dia bilang saya pembicara. Oh Anda pembicara. Oh silakan duduk di depan. Sebentar lagi acara akan mulai. Dan tidak ada orang yang mengantar dia. Dia duduk di depan. Setelah itu dia tanya kepada panitia. Ada kopi enggak ya? Dia bilang oh ada. Mesin kopinya di sana. Silakan ambil sendiri. Dia pergi ambil dan dia cuma mendapatkan paper cup. Maka setelah dia dapat paper cup, dia minum kopi. Dia maju ke podium dan dia mengatakan, saudara tahu tidak, 4 tahun yang lalu saya masih jenderal dan saya ceramah di tempat ini. Saya diberikan limusin untuk jemput saya, kemudian saya diberikan karpet merah. Ada panitia menyambut saya disuruh tunggu di ruang VIP dan saya diberikan cangkir yang mewah.
Tapi hari ini dia angkat paper cup-nya. Saya hanya dapat paper cup ini. Maka saya sadar satu hal. Saudara sekalian 4 tahun lalu tidak sedang menghormati saya. Saudara sedang menghormati pangkat saya. Sekarang saudara memberikan kepada saya perlakuan yang semestinya saya peroleh. Maka saya sadar 4 tahun lalu saya mendapatkan hal yang saya tidak layak dapat. Itulah sebabnya saya mau kalian belajar. Wah, ini kalimat penting dari lecture-nya. Kalau ada orang menghormati kamu, jangan anggap itu standar. Penghormatan, penghargaan, perasaan kagum yang diberikan tidak seharusnya kamu terima. Mereka bukan menghargai kamu, mereka sedang menghargai jabatanmu, mereka menghargai peranmu, mereka sedang menghargai guna yang kau miliki di dalam sebuah komunitas. Maka jangan pernah terbuai dengan pujian orang. Jangan pernah terbuai dengan apa yang orang anggap tentang kamu. Kecuali hal-hal yang tidak ada kaitan, yang membuat kau sama dengan mereka. Nah, itu sebabnya saudara dan saya mendapatkan pengertian bijak sekali dari orang ini. Kalau saudara ingin mendapatkan perlakuan yang sempurna, yang tepat dari orang lain, jangan tunjukkan gelarmu, jangan tunjukkan hartamu, jangan tunjukkan pintarmu, jangan tunjukkan apapun yang seolah membuat engkau ada di dalam kondisi penting. Baru engkau akan mendapatkan perlakuan yang pantas engkau dapatkan. Nah, ini sesuatu yang bijak tapi masih kurang. Kenapa masih kurang? Alkitab mengatakan manusia itu ada 2 titik ekstrim. Manusia itu sangat rendah karena sudah berdosa. Maka sebenarnya perlakuan yang kita layak dapat adalah perlakuan murka Tuhan dan hukuman dari Allah yang suci. Tetapi Tuhan juga menciptakan kita sebagai gambarnya. Maka seharusnya kita diperlakukan sepantasnya karena kita adalah gambar Allah. Maka ceramah dari pensiunan jenderal tadi separuh benar. Yaitu engkau menghargai saya di dalam level di mana semua pangkat dan kedudukan saya harus dipreteli dulu. Nah, ini sesuatu yang saya pikir penting untuk kita pahami. Kalau saya berdiri di mimbar ini atau saya dijadwalkan berkhotbah, orang pasti akan menghormati saya. Tapi kalau saya datang ke ruangan ini sebagai salah satu jemaat, tentu penghormatan yang diberikan akan sedikit berbeda. Nah, saudara, kalau saudara dihormati, saudara langsung copot dan mengatakan, ini orang menghormati kedudukan saya. Karena saya punya kedudukan, maka saya dihormati. Dan itu wajar. Namun saya tidak boleh terima penghormatan itu sebagai penghormatan yang kena kepada identitas saya. Identitasku tidak boleh ditambah dengan penghormatan yang diberikan karena kedudukanku. Kalau orang jadi presiden, dia akan sangat dihormati dan dia layak menerimanya sebagai presiden. Begitu dia berhenti jadi presiden, meskipun penghormatan sebagai mantan presiden masih diberikan, kalau di Indonesia bukan mantan ya, tapi disebut presiden keberapa. Ini penghormatan yang diberikan. Maka penghormatan itu pun adalah penghormatan tambahan. Kalau begitu, manusia perlu untuk memahami, kalau semua pangkat, semua kedudukan, semua lapisan manusia sudah dipreteli, dilepas dan tidak ada lagi. Kira-kira hal apa ya yang bikin kita tetap menghargai seorang manusia? Hal apa yang membuat kita mengatakan, aku tetap akan mengasihimu? Mungkin bukan dengan penghormatan karena kedudukanmu, mungkin bukan dengan penghormatan karena pengetahuanmu dan lain-lain. Semua orang wajib memberikan penghormatan kepada apapun yang Tuhan berikan kepada orang lain. Paulus pernah mengatakan, berikan hormat kepada mereka yang layak mendapat hormat. Berikan taat kepada mereka yang layak mendapatkan taat. Berikan penghargaan kepada mereka yang layak mendapatkan penghargaan. Kadang-kadang orang Indonesia kalau nonton konser itu penghargaan yang diberikan kecil sekali. Orang sudah main musik begitu bagus, tepuk tangannya seadanya. Suruh yang tepuk tangan main, langsung dapat tomat busuk. Nah, maka saudara sekalian, penghargaan diberikan dengan sangat, karena memang yang dapat penghargaan berhak mendapatkannya oleh karena tambahan yang dia dapat dari Tuhan. Tambahan bakatkah, tambahan kedudukan, dan tambahan yang lain. Namun Tuhan memerintahkan, selain kau menghargai apa yang merupakan bagian dari panggilan dan tugas orang itu, engkau juga harus menghormati dia sebagai seorang manusia, tanpa identitas apapun. Nah, itu sebabnya cerita dari Tuhan Yesus sangat penting sekali. Ketika ada satu orang turun dari Yerusalem menuju Yeriko, dia baru selesai beribadah, mungkin tidak dicatat dia lagi melakukan apa. Cuma dicatat ada satu orang berjalan dari Yerusalem turun ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok, dia dipukul sampai luka dan dia dibiarkan setengah mati.
Kemudian ada imam lewat, imam tidak mau tolong. Ada orang Lewi lewat, orang Lewi tidak mau tolong. Lalu ada orang Samaria lihat, dia langsung iba, kasihan, dia langsung tolong. Dia luka orang itu dibersihkan, orang itu dimuat di keledainya, dibawa ke tempat penginapan supaya dia bisa beristirahat dan dirawat. Lalu dia membayar semua yang diperlukan supaya orang ini bisa sembuh. Kemudian dia mengatakan, saya akan pergi, saya akan datang lagi. Setelah saya datang lagi, saya akan lunasi apapun yang kamu perlu untuk rawat orang ini. Rawatlah orang ini. Maka saudara, Tuhan Yesus tanya, siapa di antara orang-orang ini yang merupakan sesama manusia bagi orang yang dilukai itu? Saudara, banyak orang tanya ya, apa sih inti cerita ini? Dan biasanya kita mengatakan ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Bahkan LAI pun memberikan judul orang Samaria yang baik hati. Tapi kalau saudara tanya Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus akan memberi judul apa ya? Ini kan gak ada judulnya. Tapi umpama saudara tanya, Tuhan, ceritamu yang bagus itu loh, tentang orang yang dirampok ditolong sama orang Samaria. Kira-kira judulnya apa ya? Saya duga, ini saya cuma bisa menduga karena saya belum tanya langsung. Saya duga Tuhan Yesus akan mengatakan, orang tanpa nama. Itulah inti cerita ini. Inti ceritanya bukan tentang orang Samaria yang baik hati. Inti ceritanya adalah tentang orang yang dilukai itu. Nah saudara, kalau saudara sudah dilukai, saudara tidak mungkin akan lihat identitas orang yang tolong saudara. Dan orang yang rela tolong saudara, dia tolong saudara karena saudara adalah manusia. Bukan karena saudara mempunyai kedudukan, level, pengetahuan atau apapun. Ada yang bilang ke saya, Pak, kita harus saling mengasihi satu orang dengan yang lain. Mirip dengan orang Samaria yang baik hati, mau mengasihi. Tapi saya ingatkan, iya memang betul. Tapi cerita Tuhan Yesus itu the other way around. Kalau kamu yang jadi orang yang dilukai, kira-kira kamu masih akan rasis enggak? Saudara kalau dipukul perampok lalu sudah hampir mati, tiba-tiba datang orang, saudara tanya dulu dia orang apa? Kalau orang Reform tanya dulu, lu Arminian apa Calvinis? Pak, Bapak terluka ya? Iya. Bapak sudah mau mati ya kalau enggak ditolong? Iya. Saya tolong Bapak ya? Tunggu dulu. Kamu percaya predestinasi model apa? Apakah kamu percaya Tuhan memilih sepenuhnya dan kemudian menyelamatkan? Sebelum kita bisa berespons, orang itu mengatakan, oh maaf, saya nggak percaya begitu, saya percayanya ada respons manusia, maaf pergi aja. Loh, Bapak sudah mau mati, biarkan aku mati. Aku mau mati di dalam damai, tidak diganggu oleh orang seperti kamu. Kan enggak, saudara nggak tanya dia, bahkan nggak tanya agamanya apa. Saudara nggak tanya dia pilpres kemarin pilih yang mana. Saya mau lanjutkan tapi nggak usah lah, nanti jadi heboh. Nah saudara, waktu ditanya, nggak mungkin ditanya secara concern untuk membedakan rakyat. Dia cuma akan tanya, maukah kamu tolong saya? Itu saja. Dan orang Samaria yang baik hati mengatakan, mau. Tapi waktu ditanya, orang Samaria, kamu tahu nggak ini siapa? Nggak tahu. Namanya siapa? Nggak tahu. Dia dilukai karena apa? Nggak tahu. Dia datang dari mana menuju ke mana? Juga nggak tahu. Dia orangnya seperti apa? Nggak tahu. Lalu kenapa engkau tolong? Karena dia manusia. Namanya siapa? Nggak tahu. Kedudukannya apa? Juga nggak tahu. Pokoknya dia manusia, saya tolong. Nah maka inilah sebenarnya inti dari dike. Apa itu adil? Adil berarti saya menghargai manusia. Setelah dia kehilangan semua kedudukan, semua pangkat yang memang layak dihormati. Tapi ketika yang layak dihormati sudah tidak ada, maka tidak ada lagi yang lain yang saya berikan selain dike. Nah maka di dalam ceramah dari mantan jenderal itu dikatakan, saudara tahu tidak, hari ini saya mendapatkan cangkir kopi ditunjukkan oleh orang yang duduk di sebelah saya. Sana pergi ke sana, ambil cangkir kopi, paper cup lalu minum. Dan dia mengatakan saya bersyukur karena harga saya adalah paper cup ini. Dan perlakuan orang itu menunjukkan paper cup ke saya. Dia memperlakukan saya sebagai sesama manusia, bukan sebagai jenderal. Nah inilah yang penting. Jadi dike adalah saya menghargai manusia. Kenapa? Ya karena dia manusia. Tapi kalau orang Yunani ditanya terus, kenapa manusia dihargai? Kalau saudara telusuri cerita mereka, maka saudara akan menemukan manusia itu tidak punya nilai sebenarnya. Karena di dalam mitologi Yunani, manusia diciptakan oleh Zeus. Karena Zeus tidak mau kerja. Dia sudah menciptakan seluruh bumi dan bumi harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, rumput akan makin besar, hutan akan merajalela, dan tidak mungkin ada tempat yang baik untuk para dewa. Lalu siapa yang bisa sediakan tempat baik? Harus orang yang rela kerja, rela pangkas rumput, rela tebang pohon, rela bangun rumah, rela kerja keras dengan tangan. Tapi dewa-dewa cuma mau santai, mau baring-baring sambil minum anggur, sambil cerita-cerita, sambil melihat pemandangan. Itu yang mereka mau. Mereka mau libur tiap hari. Loh kalau libur tiap hari siapa yang bisa kerja? Akhirnya manusia diciptakan untuk kerja. Maka apa bedanya dewa dan manusia? Manusia kerja,
dewa santai. Manusia kerja, dewa liburan. Itu sebabnya di akhir tahun saudara ingin jadi dewa kan? Udah waktunya Desember dan Januari, ayolah jadi dewa sedikit, pergi liburan biar orang lain yang kerja. Nah itu kita iri sama dewa-dewa. Karena dewa-dewa santai, kita disuruh kerja. Nah maka di dalam konsep orang Yunani, manusia diciptakan untuk kerja, dan kerja berarti mereka tidak semulia para dewa. Tapi di dalam kekristenan beda. Kekristenan memberikan penghargaan kepada manusia karena sang pribadi kedua dari Tritunggal rela jadi manusia. Maka kalau ditanya, mengapa Allah rela jadi manusia? Karena Tuhan menciptakan manusia di dalam nilai yang begitu tinggi, sehingga Sang Putra Allah pun rela menjadi manusia. Loh bukankah Sang Putra Allah sedang merendahkan diri? Sedang merendahkan diri sambil menunjukkan betapa pentingnya manusia. Itu sebabnya di dalam pengertian Kristen, manusia adalah tujuan dari Sang Putra Allah berinkarnasi. Kemudian dari pengertian Kristen, manusia adalah objek cinta kasihnya Tuhan Allah. Tuhan Allah mencintai manusia dan karena itu manusia punya level sangat tinggi. Dan ketika Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia, ini ditambah dengan pengertian karena Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Allah. Siapa yang membenci manusia, membunuh manusia, menumpahkan darah dia harus ditumpahkan oleh manusia. Karena Allah menciptakan manusia berdasarkan gambarnya. Nah jadi saudara sekalian, orang Yunani mengerti dike adalah menghargai manusia tanpa embel-embel apapun. Tapi kalau ditanya, hal apa? Ada embel-embel apa yang masih sisa, yang tidak mungkin lepas dari manusia, yang menjadi esensial dari manusia? Yunani gak bisa jawab. Tapi kalau ditanya kepada orang Kristen, hal apa? Setelah kamu lepas semua hal yang tambahan, pangkat, kedudukan, kekayaan, semua dilepas, kira-kira manusia masih berharga dalam hal apa? Nah ini sebabnya ketika Michelangelo melukis Sistine Chapel, dia melukis tidak ada orang pakai baju, semua orang telanjang. Kenapa telanjang? Karena tidak ada pembeda di dalam pandangan Tuhan. Semua orang tidak bisa dibedakan dari pakaiannya. Saudara, kalau sekarang kita bisa bedakan orang dari pakaian. Ada satu pengurus Pondok Indah yang sedang pergi ke Eropa, dia diusir dari toko jam mewah. Dia masuk di toko jam mewah, diusir. Kamu gak boleh di sini, harus keluar. Dia kaget, kenapa diusir? Dan dia polos-polos. Padahal dia orang sangat kaya. Salah satu yang ya termasuk yang kaya sekali di dalam gereja di mana dia menjadi pengurus. Nah ini penatua GRI diusir. Waktu diusir temannya tanya, kenapa kamu diusir? Gak tahu. Padahal saya pengen lihat, pengen beli jam. Ya kamu sih pakai baju kaos jelek. Dia pakai baju kaos jelek. Saudara pakai baju kaos jelek langsung dilihat, oh ini orang rendah. Saudara pakai jas langsung dilihat lumayan bagus. Maka saya di sini masih lumayan bagus dibandingkan saudara yang lain. Levelmu agak bawah dibandingkan saya. Nah itu dalam pandangan manusia. Maka Michelangelo mengatakan, waktu Tuhan lihat, Tuhan gak peduli bajumu apa. Tuhan tidak bandingkan siapa baju bagus, siapa baju jelek. Maka di dalam pandangan Tuhan gak ada baju. Karena semua orang sama. Tapi sayangnya Michelangelo lukis, semua orang tidak pakai baju namun berotot semua. Ini kan memberikan level juga ya. Yang berotot dan yang tidak. Yang six pack dan yang family pack. Ini pembedaan juga. Nah saudara sekalian, waktu kita lepas semua pangkat, semua kemewahan, masih ada hal apa yang mulia dari manusia? Ini sulit dijawab. Apa sih yang mulia? Orang miskin masih mulia? Masih. Orang yang badannya sakit-sakitan masih mulia? Masih. Orang yang sudah tua mendekat ajal, masihkah mulia? Masih. Loh kenapa mulia? Bukankah dia tidak bisa berperan lagi di masyarakat? Bukankah ketampanan atau kecantikan masa lalu sekarang sudah pudar? Bukankah kesehatan fisik yang dulu dia miliki sekarang tidak ada lagi? Hal apa yang masih mulia dari orang yang sudah lanjut sekali usianya? Tapi Tuhan mengatakan dia tetap gambar Allah. Nah maka jawaban ini penting sekali. Karena manusia adalah gambar Allah, maka engkau harus menghargai sesama manusia. Nah di dalam konsep Yunani inilah asal atau dorongan untuk mengerti dike. Jadi apa itu dike? Memperlakukan orang dengan adil. Bagaimana memperlakukan orang dengan adil? Dengan tidak lihat pangkatnya. Kalau saudara lihat ada dua orang bertengkar, jangan bela yang lebih kaya atau jangan bela yang lebih miskin juga. Bela yang benar. Kalau engkau lihat ada dua orang bertikai, jangan pilih sisi, tapi harus adili dengan benar. Itu sebabnya di dalam lambang keadilan dari pengadilan Amerika digambarkan ada seorang perempuan dengan mata tertutup sedang memegang pedang dan timbangan. Kenapa matanya tertutup? Karena dia tidak boleh lihat apa yang bisa mendistorsi dia untuk menilai orang lain. Nah inilah asal dari keadilan. Nah kita sering teriak keadilan. Aku mau diperlakukan adil. Anak-anak paling sering merasa diperlakukan tidak adil.
Kalau kita memberikan kue kepada saudaranya yang tidak dapat kue, marah-marah. Not fair, tidak adil. Kenapa dia dapat saya enggak? Loh, kemarin kamu sudah dapat 3, dia enggak. Enggak peduli, hari ini harus dapat. Pokoknya adil, keadilan harus ada. Heran ya, anak-anak itu yang enggak dapat kue selalu merasa tidak diperlakukan adil. Yang kalau dia diberikan kue lebih, enggak pernah ada yang protes. Nih kamu dapat es krim, saudaramu enggak. Thank you. Adil enggak? Adil. Loh, kakakmu enggak dapat. Itu enggak apa-apa, dia sudah besar, dia can handle it. Kok bisa handle it? Ya pokoknya saya dapat, itu udah adil. Nah ini manusia ya. Nah apa itu adil? Adil berarti jangan lihat hal yang bisa mendistorsi engkau untuk menilai seorang manusia. Jangan bela orang karena dia kelihatan mukanya lebih baik. Atau karena dia kelihatan lebih kaya. Atau dia kelihatan lebih gampang dikasihani. Atau kita kenal dia secara personal. Gak bisa. Kenal orang itu juga label tambahan. Dia orang, entah engkau kenal dia atau tidak. Maka di dalam memutuskan keadilan jangan melihat muka. Saudara, kadang-kadang kita pilih orang yang kita dekat dengannya ya. Kalau kita dekat, kita akan bela dia. Kenapa bela? Dekat kok, aku kenal. Akhirnya mulai muncul semacam nepotisme di mana-mana. Namanya teman, kasih jalan lah. Saya sering kali lihat ini terjadi di dalam level yang bahaya di pemerintahan, maupun di dalam level yang sederhana, di dalam kepanitiaan. Ini saya bukan karena kepahitan kepanitiaan ya. Jalan ditutup gak boleh masuk, gak apa-apa, panitianya teman saya. Oh gitu ya, boleh masuk gak? Bolehlah teman lah. 3 orang boleh ya 3 orang. Yang lain, no, gak boleh. Kenapa gak boleh? Dilarang masuk, ini jalan bukan jalan masuk. Tadi dia masuk, lain. Kenapa lain? Aku kenal, kamu siapa aku gak kenal. Ayo kenalan dulu, gak bisa, terlambat. Nah jadi saudara, karena kenal kita bikin layer tambahan. Gak boleh ada layer tambahan. Engkau menilai manusia tanpa layer apapun. Layer pangkat, layer uang, layer kenal, semua copot dulu. Setelah semua dicopot, baru aku bisa menghargai seorang manusia dengan decay, dengan adil. Nah maka keadilan yang kemudian menjadi kata dikaiosine di dalam Alkitab. Ini konsep dasarnya adalah menghargai manusia lepas dari embel-embel apapun yang di luar kemanusiaannya. Pokoknya manusia dihargai karena dia manusia. Bisakah? Kalau bisa engkau menjalankan decay. Nah ini adalah kata dasar untuk kata dikaiosine. Dan dikaiosine di dalam bahasa Inggris jadi righteousness. Dan di dalam righteousness akhirnya kita melihat hanya di dalam status pembenaran oleh Tuhan. Apa itu pembenaran? Pembenaran itu dijadikan benar. Pokoknya kamu dijadikan benar. Bagaimana dijadikan benar? Saya orang berdosa. Tuhan tidak memandang dosamu. Tapi saudara, kata dikaiosine sebenarnya bukan cuma Tuhan tidak memandang dosamu. Tapi Tuhan melepaskan semua layer yang ada padamu, kecuali kemanusiaanmu, dan Tuhan melihat engkau sebagai manusia, ternyata engkau manusia berdosa. Ini namanya decay. Waktu Tuhan lihat kita, Tuhan cuma bisa murka kepada kita. Kenapa murka? Karena engkau adalah orang berdosa. Maka saudara, kalau kita lepas semua hal di luar kemanusiaan kita lepas kebaikan kita lepas pangkat kita lepas kedudukan kita, yang asli menjadi milik kita, itu adalah dosa kita. Seorang bernama Paul Washer mengatakan, kalau saya nanti sudah mati, tolong di kuburan saya tulis kata-kata. Kata-katanya seperti ini. Di sini dibaringkan Paul Washer. Dia tidak kontribusi apapun dalam keselamatannya kecuali berdosa. Itulah kontribusi dia untuk keselamatan. Dia juga tidak kontribusi apapun di dalam pelayanannya kecuali his weakness. Itulah kontribusi dia untuk pelayanannya. Ini kalimat yang mengharukan. Kenapa kamu melayani? Karena anugerah Tuhan. Apa kontribusimu di dalam pelayanan? Kelemahan saya, itulah kontribusi saya. Apa kontribusimu untuk keselamatanmu? Dosa saya, itulah kontribusi saya. Nah jadi saudara sekalian, kita ini kalau sudah dilepas semua layernya, Tuhan cuma lihat kita sebagai orang berdosa. Dan waktu kita mengatakan, saya mau lepas layer saya sebagai orang berdosa. Dosa bisa dilepaskah dari layer kita sebagai manusia? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia sudah berdosa. Ini mengerikan sekali. Tapi Tuhan tidak menciptakan manusia untuk berdosa. Namun layer terakhir yang tidak bisa lepas adalah keberdosaan manusia. Itu sebabnya kata decay yang kemudian menjadi dikaiosine. Tidak sesimpel hanya sekadar Tuhan membenarkan. Tapi ini berarti ketika semua layer sudah dilepas. Satu layer terakhir yang hanya mungkin dilepas oleh Kristus itu adalah dosamu. Bagaimana dosa bisa dilepas? Dengan Kristus mengganti layer terakhir ini dengan kebenarannya, dengan his righteousness. Jadi apa? Layer yang asli pada manusia
yaitu yang ada pada Kristus. Inilah yang dilekatkan kepada kita, dan layer berdosa yang menjadi layer tidak bisa lepas dari kita, itu yang diambil dan dikenakan kepada Kristus. Ini yang Martin Luther katakan sebagai pertukaran yang memberikan sukacita. Kita mendapatkan kebenaran Kristus, Kristus mendapatkan keberdosaan kita. Nah, maka pengertian dike dari bahasa Yunani di dalam pengertian Kristen beda total. Apa itu dike menurut orang Yunani? Lihatlah manusia dengan adil tanpa embel-embel apapun. Apakah dike menurut orang Kristen? Lihatlah manusia dengan adil, yaitu lepaskan keberdosaannya dan lekatkan kebenaran Kristus di dalamnya. Bagaimana kalau dia tidak mau menerima Kristus? Bagaimana kalau kebenaran Kristus tidak dilekatkan kepada dia? Kalau begitu dia orang berdosa. Dan dia berada di dalam kondisi yang kasihan. Dia akan terus tersesat, dia akan cari hal-hal yang menghancurkan dia. Dia akan membunuh dirinya sendiri di dalam duka cita. Dia akan menghancurkan dirinya di dalam dosa. Ada satu istilah yang rekan saya di Bandung sering ulang-ulangi dari Pak Stephen Tong. Katanya Pak Stephen Tong sering kali dulu ketika mengajar di saat memakai kata mencuci muka pakai air mata. Cuci muka pakai air mata. Saya nggak tahu ya, ini diberikan untuk gambaran apa. Pak Tong pernah mengatakan kalau kamu salah nikah, kamu akan cuci muka pakai air mata. Kalau kamu tidak lepas dosamu, kamu akan cuci muka pakai air mata. Nah saudara, ini Vikaris sering ulang-ulangi ini. Jangan lakukan ini, nanti kamu akan cuci mukamu pakai air mata. Nah saudara, apa artinya cuci muka pakai air mata? Artinya menderita tidak habis-habis, menangis tidak habis-habis, sorrowful tidak habis-habis, sengsara tidak habis-habis. Kenapa bisa tidak habis-habis sengsara? Karena dosa. Nah maka saudara sekalian, orang yang ada di dalam dosa, kalau kita soroti, lepaskan dia dari apapun, maka kita akan mulai merasakan perasaan yang dimiliki juga oleh Tuhan, yaitu perasaan iba dan kasihan. Kita bisa rasa sangat marah, tapi kita juga bisa rasa iba dan kasihan. Mirip dengan yang saudara saksikan kalau lihat tokoh di dalam cerita Lord of the Rings dari, sekarang saya lupa siapa namanya, Tolkien. Dia menggambarkan tentang tokoh seorang hobbit yang kemudian menjadi sangat jelek mukanya karena dia memilih untuk takluk kepada kuasa jahat dari cincin. Tadinya dia begitu bagus, menjadi makhluk lucu yang menyenangkan, sekarang menjadi makhluk mengerikan yang tinggal di gua-gua, mempunyai muka begitu menakutkan dan makan ikan mentah, menjadi mengerikan dan tidak mempunyai kebaikan apapun di dalam dirinya. Dia cuma tahu satu, aku mau pakai cincin itu, aku harus menikmati cincin itu. Kenapa cincin itu dinikmati? Pokoknya saya mau. Tapi ketika engkau pilih untuk menikmati cincin itu, engkau membayarnya dengan bagian lain dari hidupmu. Tapi dia mengatakan, enggak peduli, aku mau cincin itu, meskipun harganya harus saya bayar dengan hidup saya. Saya bayar dengan segala hal lain yang menjadi aspek-aspek penting dari hidup saya demi mengenakan cincin itu. Inilah yang kita kerjakan kalau kita berdosa. Demi menjalankan satu dosa, kita merusak 10 aspek lain dalam hidup kita. Saudara, jangan pikir kita bisa mengakali setan. Setan lebih pintar dari kita. Dia tawarkan satu tapi suruh kita bayar 10. Pedagang yang hebat kan seperti ini ya. Saya sering kali diskusi dengan pedagang jam vintage, jam kuno, dan mereka pintar sekali kalau ngomong. Kalau mereka lihat jam saya, mereka langsung bilang, bagus banget Pak. Bagus banget ini. Ini sih Pak kalau jual ya 11 juta bisa. Padahal saya tahu bisa 20 juta kok. Pinter ya. Ini sih 11 juta cepat. Nah kalau saya nggak tahu saya akan bilang, waduh 13 deh. Waduh 13, wah bisa nggak makan. Tapi ya demi Bapak lah. Teman baik, ya udah nggak apa-apa 13. Habis itu dia jual 23 juta. Dia nggak bisa makan apanya, 10 juta buat makan. Nasi goreng berapa banyak. Nah saudara, waktu saudara bicara dengan setan, atau lebih tepat setan bicara dengan kamu, dia akan mengatakan, ayo ambil satu aspek ini, menyenangkan. Tapi dia nggak bilang untuk menikmati satu aspek dari dosa. Kita membayar dengan 10 aspek dari hidup kita. 10 aspek. Saudara mencuri, saudara menghancurkan banyak sekali aspek dari hidup. Saudara menghancurkan relasi karena mencuri. Saudara menghancurkan kepercayaan karena mencuri. Satu kali ada satu orang, ini dari cerita pendeta Stephen Tong ya. Seorang yang mengalami tokonya kebakaran, habis. Dia nangis, dia mengatakan saya punya toko sudah habis. Dia datang ke Pak Stephen Tong, bagaimana ini, tolong saya. Api sudah menghancurkan hidup saya. Pak Tong mengatakan tidak, hidupmu belum hancur. Kenapa bilang begitu? Karena engkau orang jujur. Coba tanya, saya kenal engkau dan teman-temanmu kenal engkau. Engkau orang yang sangat jujur. Sekarang juga buktikan, telepon temanmu satu-satu, pinjam uang dari mereka untuk membangun kembali tokomu. Saya yakin mereka akan berikan. Karena engkau orang jujur dan engkau terkenal sangat mampu berusaha, sangat bertanggung jawab dengan keuangan. Tidak pernah curi satu peser uang pun.
engkau pasti dipercaya. Lalu dia coba, dia telepon teman-temannya, benar, tidak satu pun tidak memberikan dia bantuan. Akhirnya dia buka toko baru dan tokonya maju sekali. Setelah itu dia bayar semua utang teman-temannya. Dan dia mengatakan, engkau benar. Harta yang saya miliki itu bukan toko ini. Toko ini bisa terbakar. Harta yang saya miliki adalah kejujuran saya. Karena saya jujur, hidup saya begitu limpah. Maka saudara, kalau iblis mengatakan, sudahlah curi uang, gak apa-apa, satu kali, cuma satu. Dia lupa bilang kau akan membayar dalam banyak aspek hidupmu. Satu kali mencuri, engkau akan merusak relasi, engkau akan merusak nurani, engkau akan merusak kepercayaan. Akhirnya hal-hal paling penting dalam hidup hilang demi sekadar uang memenuhi kantong yang tidak seberapa yang kau akan habiskan dalam beberapa hari. Saudara, ketika Yudas minta 30 keping perak untuk menjual Yesus, kan seperti cuma satu dosa, jual Yesus. Tapi dia tidak tahu bahwa ini akan merusak seluruh hidupnya. Dia akan menanggung rasa bersalah yang tidak sanggup dia tanggung. Dia akan menjadi catatan hitam di dalam seluruh sejarah orang Kristen. Saudara bayangkan ya, apakah setan bilang ini, Yudas, hianatilah Yesus. Oh ya? Emang gak ada bayaran? Enggak. Tapi kalau setan jujur dia berhenti jadi setan. Dia pensiunan setan. Bukan lagi pensiunan jenderal. Kalau setan jujur, Yudas, hianatilah Yesus. Aduh, nanti efeknya apa ya? Efeknya ya kamu akan rasa bersalah, gak bisa tanggung sampai bunuh diri. Lalu abis itu namamu buruk banget. Semua orang akan menganggap negatif nama Yudas Iskariot. Di mana-mana di sekolah minggu, di miliaran orang mendengar cerita engkau dijelek-jelekan dan dihancurkan. Wah, Yudas bilang, kalau gitu gak mau, mana mau saya begitu. Nah, ini iblis gagal. Tapi iblis begitu pintar, jual aja Yesus. Nanti efeknya apa? Gak ada. Dapat 30 keping perak, habis itu semua orang lupa. Orang gampang lupa kok, begitu ada hal viral langsung dilupakan. Sekarang kamu jadi trending topik, lama-lama ada nasgor baru atau apapun itu. Kenapa saya hari ini nasi goreng melulu ya? Pokoknya ada trending topik berikut, nanti kamu dilupakan. Sudahlah, dosa itu gampang dilupakan. Gampang, ringan, engkau bisa menanggungnya. Dan Yudas percaya, akhirnya dia mati. Nah maka sudah satu aspek merusak seluruh aspek lain. Ini namanya dagang rugi. Jangan mau ditipu setan. Kembali kepada Tuhan. Sebab jika tidak, engkau akan menghancurkan banyak aspek dari hidup hanya demi menikmati satu yang sebenarnya engkau gak bisa pegang. Bodohlah orang yang berusaha kejar satu yang tidak bisa dia pegang dengan lepas semua yang lain. Saudara, kalau di dalam film kartun ya sering ada gambaran bodoh dari seekor binatang, ya namanya film kartun, binatang bisa bicara kayak manusia, sedang genggam satu ekor ikan. Dia lihat ada banyak ikan, dia lepas ikannya, dia cari, ternyata yang itu pun gak bisa dapat. Ikan yang di tangan sudah dilepas, ikan yang lain gak bisa didapat, itu bodoh. Sudah ada ikan lepas untuk yang lain pun gak bisa dimiliki. Nah maka saudara sekalian, di dalam gambaran tentang berdosa, orang berdosa, kita lihat, kita langsung tahu orang ini kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia mengalami kebodohan demi kebodohan, kejahatan demi kejahatan, kekacauan demi kekacauan. Pada akhirnya ujung-ujungnya hidupnya akan rusak, hancur total. Setan tidak pernah puas hanya mau cubit kita, dia mau bunuh kita. Yesus mengatakan iblis adalah pembunuh manusia dari semula. Iblis gak pernah puas sampai engkau mati. Mati nurani, mati rohani, bahkan mati fisik. Nah itu sebabnya di dalam keberdosaan kita lihat dan kita mulai sadar, aduh orang kok bisa berdosa begini, aduh orang kok bisa sebodoh ini, aduh orang kenapa pilih jalan seperti ini. Dan kita mulai merasa kasihan, dan di dalam perasaan kasihan kita sadar, tidak ada yang bisa tolong kecuali ada decay, yaitu keadilan atau sisi dari Kristus. Setelah dipreteli segala hal, ternyata di dalam Kristus ada kebenaran yang bisa dibagikan kepada orang lain. Saudara, waktu Yesus disalib, adakah kemuliaan? Dia gak ada pakaian, dia gak punya kemuliaan. Seumur hidup dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Dia tidak punya kemuliaan apapun, dia tidak punya kedudukan apapun. Di atas kayu salib, semua kemuliaan dia sudah dilepas. Tapi lihat, dia punya decay. Dia mempunyai kebenaran yang tidak bisa dilepas bahkan di atas kayu salib. Dia punya kebenaran yang tidak bisa hilang meskipun dia tidak punya harta sama sekali. Maka kebenaran inilah yang dia tawarkan kepada banyak orang. Dan semua orang menikmati kebenaran dari Kristus. Itu sebabnya orang Kristen akan mengatakan, jika engkau kembali kepada Tuhan dan ikut dia dengan setia, maka engkau akan menemukan kebenaranmu bersatu dengan kebenaran Kristus. Karena kalau kebenaranmu tidak bersatu dengan kebenaran Kristus, engkau tidak mempunyai kebenaran apapun yang ada di dalam dirimu. Nah inilah cara melihat di dalam konsep decay dari orang Kristen. Sudah lihat orang dengan tepat?
Sudah. Kenapa sudah? Karena saya lihat orang lain orang berdosa, saya orang berdosa, kita semua orang berdosa yang tidak ada harapan. Kalau begitu bagaimana bisa dipulihkan? Dengan Kristus memberikan kebenarannya kepada kita. Inilah pengertian righteousness, didapat dari Kristus bukan dari diri. Nah setelah didapat dari Kristus apa yang harus kita lakukan? Kejar. Kejar apa ya? Kejar untuk menjadi orang yang tidak mengandalkan layer apapun, melainkan layer kebenaran Kristus yang diberikan oleh Kristus. Bagaimana supaya layer kebenaran Kristus ini melekat pada kita? Hanya kalau engkau bercokol di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya bagian pertama tadi pagi saya mengkhotbahkan, carilah kerajaan Allah. Dan sekarang, carilah kebenarannya. Apa itu kebenarannya? Menghidupi kehidupan yang tidak menambahkan layer palsu. Lalu saya bernikmat di dalamnya. Enggak perlu. Saya menikmati hal yang esensial, yaitu kebenaran di dalam Kristus. Dari kebenaran yang Kristus berikan, dari sinilah akan meluap keluar semua kebenaran yang bisa dibagikan kepada orang lain. Keadilan, cinta kasih, belas kasihan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua menjadi bagian yang kita perjuangkan karena kita sudah mempunyai kebenaran dari Kristus. Nah itu sebabnya di dalam gambaran dari Matius Tuhan Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena engkau akan dikacaukan oleh itu. Sementara kita sibuk mencari makan, sibuk mencari uang, sibuk mencari hal apapun dan itu bukan dosa. Lalu kenapa orang sepertinya begitu negatif tentang orang cari uang? Kenapa Matius 6 sepertinya begitu negatif orang cari uang? Bukan. Matius 6 itu negatif kalau orang cari uang dengan mengorbankan hal yang lain yang lebih penting. Untuk dapat uang apa yang kau korbankan? Untuk memperoleh harta apa yang kau hilangkan dari hidupmu. Nah maka saudara, kalau kita sibuk mencari makanan, mencari pakaian, mencari minuman, mencari untuk ada shelter atau rumah. Ini tidak salah. Yang menjadi salah adalah kalau kita mencari ini dan melupakan apa yang harusnya kita cari, yaitu memelihara kebenaran Kristus. Carilah kebenaran Kristus yang sebenarnya engkau sudah miliki karena diperoleh dari Dia. Carilah kehidupan yang dicerminkan dari kebenaran yang dimiliki oleh Kristus. Jangan puas dengan layer tambahan yang dimasukkan dan dilekatkan oleh dunia ini. Nah maka setelah orang mencari kerajaan Allah, dia mesti bercokol dengan tenang di dalamnya dan mulai menyadari ketiadaan berkat apapun selain berkat menikmati, mengekspresikan kebenaran. Nah maka di dalam Matius 6 ada gambaran yang indah sekali. Orang dunia mencari hal-hal seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan bagaimana dengan anak Tuhan? Anak Tuhan atau orang-orang kerajaan mendapatkan hal-hal ini. Ini menyenangkan sekali ya. Saudara ketika saya masih kecil ya, papa saya kan seorang tentara. Papa saya sering kali dapat mobil-mobil dinas yang keren-keren. Keren sekarang, dulu kurang keren. Mobil dinas yang dulu kalau mau dinyalakan harus dinyalakan dulu, jangan sampai di starter tapi cukup nyalakan sampai nanti ada lampu oranye muncul. Kalau sudah tahu mobil-mobil solar zaman itu ya, nyalakan, begitu sudah muncul baru starter. Dan starternya bunyinya juga bunyi klasik. Asapnya kemana-mana. Mobil kayak begini jadi mobil dinas. Papa saya itu orang yang sangat tidak suka ambil sesuatu. Dia mengatakan kalau saya mau dikasih mobil dinas, kamu yang tentukan. Teman-teman yang lain langsung cup, tahu cup ya. Ini saya punya, ini saya punya. Dia dapat sisa. Waduh kenapa dapat sisa? Karena dia kurang suka berantem untuk haknya dia. Sedangkan semua teman-temannya rebut yang lain duluan. Akhirnya dapat yang kurang bagus. Lalu baru saya sadar yang kurang bagus itu dulu kurang bagus. Sekarang banyak orang yang cari loh. Waduh mobil tahun ini, mobil TAF tahun itu atau mobil Land Rover apalagi sudah miliaran sekarang. Nah jadi banyak mobil dulu yang dihina-hina, sekarang dipuji. Maka saudara kalau sekarang dihina-hina gak apa-apa, tunggu tua nanti dipuji. Asal lu masih hidup. Nah saudara, waktu itu saya kendarai mobil ini lalu saya mengatakan, om saya yang kendarai, lalu om saya mengatakan kepada saya, wah papamu ini dapat mobil kayak begini. Lalu akhirnya saya bilang ke papa saya, komplain dari om, papa, om bilang kenapa dapat mobil kayak begini? Papa saya bilang, biarin, suruh om lihat apa yang ada di laci mobil. Oh iya oke. Lalu satu kali om saya bilang, udah bilang ke papa belum, jangan pilih mobil yang kayak gini. Lalu saya bilang, kata papa suruh lihat di laci. Begitu om saya lihat di laci, di situ ada begitu banyak tiket-tiket untuk bensin. Jadi bensin gratis. Oh dia kaget banyak amat. Boleh minta enggak? Minta ke papa. Dia bilang, boleh minta. Papa saya bilang, engkau sudah hina mobilku.
Engkau nggak boleh dapat itu. Lalu saya tanya, apa sih itu Pak? Oh itu ini untuk beli bensin. Oh jadi bensin gratis? Gratis, dibiayai oleh kantor. Pokoknya kalau pakai mobil dinas ini tinggal pakai tiket ini gratis. Kenapa gratis? Karena dibiayai pemerintah. Kenapa dibiayai pemerintah? Karena papa disuruh perang sama pemerintah kalau ada perang. Jadi karena saya ada tugas, saya dibiayai untuk hal-hal ini. Nah maka saudara, waktu dibiayai, kenapa dibiayai? Karena saya mau perang. Papa saya mengatakan negara bayar bensin saya karena saya mesti kerja bagi negara, mesti perang bagi negara. Nah demikian kita orang Kristen, demikian semua manusia. Tuhan akan tanggung makananmu. Tuhan akan tanggung pakaianmu. Tuhan akan tanggung apa yang kau perlukan untuk hidup. Jangan takut, tapi berperanglah bagi Dia. Berperang ngapain? Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah sudah dikhotbahkan tadi pagi, jadi yang mau masuk kerajaan Allah dengar lagi khotbah tadi pagi. Sekarang apa? Apa yang harus saya perjuangkan? Tuhan akan pelihara makanan saya, Tuhan akan pelihara minuman saya, Tuhan akan pelihara pakaian saya. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Kejarlah kebenaran dalam kerajaan itu. Kejarlah menjadi orang yang mengekspresikan sudah diterima oleh Tuhan. Jangan jadi orang yang membiarkan layer dunia memuaskan kita. Saudara akan kerja di kantor, dan saudara akan berprestasi karena saudara rajin. Tapi setelah saudara dianggap penting, lepas layer itu. Jangan jadi sombong. Jangan anggap diri penting karena dihargai oleh dunia. Tapi saudara, orang Kristen itu pasti akan dihargai. Kalau dia tekun, orang Kristen kalau ikut cara dunia, ikut-ikutan serakah, ikut-ikutan jalan pintas, dia orang bodoh. Sudah ada cara benar untuk sukses, gak mau. Kadang-kadang cara sukses itu panjang, gak bisa instan. Tapi dunia sekarang menawarkan sebelum 30 bisa sudah punya your first billion. Sudah punya miliar pertama sebelum 30. Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya bisa mengatakan saya sudah mempunyai miliar pertama, bukan untuk dimiliki tapi untuk dipersembahkan untuk gedung gereja. Ini anugerah Tuhan yang besar sekali. Kok bisa punya uang sebesar itu? Karena ada pemberian dari warisan orang tua. Warisan orang tua kenapa nggak diambil? Karena waktu itu ada kebutuhan gereja yang sangat besar untuk membangun. Saya nggak bisa simpan untuk diri sendiri. Nah mana yang lebih mulia ya? Mencapai milestone, saya dapat sesuatu. Atau mencapai milestone, saya memberi sesuatu. Jauh lebih indah yang memberi. Saudara kalau mati ya, saudara banyak menerima, dimarahin banyak orang. Nanti di kuburan ada yang bersaksi. Orang ini waktu hidup, dia lebih dulu ambil mobil yang saya mau. Dia lebih dulu beli tanah yang saya mau kejar. Dia lebih dulu serobot pacar, apapun diserobot. Sekarang dia sudah mati, hidup saya lebih lega. Kasihan orang itu ya. Tapi kalau saudara mati lalu orang mengatakan dia pernah memberi saya ini. Orang lain pernah diberi ini, orang lain pernah ditolong ini. Wah saudara, mati pun senyum. Di dalam kuburan cacing pun kaget, ini kenapa mayatnya senyum terus? Karena rohnya berbahagia di dalam anugerah Tuhan, karena pernah banyak memberi. Banyak memberi itu limpah. Banyak orang membanggakan, saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa. Tapi sekarang mari kita balikan, saya pernah berbagian apa, saya pernah bersumbang siapa. Untuk bisa berbagian, kau harus mendapat dulu. Mari kerja baik-baik, setelah kerja baik-baik, mari miliki uang. Setelah miliki uang, mari beri untuk orang lain yang memerlukan. Mari beri untuk negara ini, mari beri untuk pekerjaan Tuhan. Inilah yang limpah. Saudara jangan jadi orang bodoh, semua harus dicapai dengan jalur yang benar. Dan orang Kristen tidak mau tiru, dapat penghargaan dunia, dapat layer-layer yang palsu dari dunia. Dia akan lepas itu dan mengatakan, Dike, aku mau menilai diriku semurni-murninya, yaitu di dalam kemuliaan Kristus. Karena tanpa Kristus aku hanya orang berdosa, hanya orang berdosa yang tidak layak. Satu kali Raja Inggris beribadah di satu desa, lalu orang kaget sekali. Kenapa Raja Inggris ibadah di sini? Dia berlutut mau berdoa. Di sebelahnya ada petani. Petani itu rasa sungkan satu baris dengan raja. Dia mau menyingkir, tapi tentaranya disuruh oleh raja mengatakan, tahan dia, saya mau bicara. Dia ditahan lalu raja bicara, kenapa kamu pindah? Dia mengatakan, saya nggak layak sejajar dengan raja. Lalu raja itu mengatakan, di hadapan Tuhan, kita hanya orang berdosa yang perlu diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Mari berlutut bersama-sama. Sesama orang yang perlu dikasihani. Mari sejajar di hadapan Tuhan. Nah maka inilah yang Tuhan mau kita kejar. Jangan kejar layer dunia. Kejarlah kebenaran Tuhan. Jangan kejar penghargaan dunia. Kejarlah dikaiosine yang dari Kristus. Pembenaran yang membuat kita dicintai oleh Tuhan. Maka semua yang kau khawatirkan akan ditambahkan kepadamu. Saya pernah tanya satu orang, dia baru memberikan bagian persembahan waktu itu untuk GRI Bandung. Saya kaget ada persembahan besar masuk, saya minta ditelusuri dari siapa ini. Saudara kalau di GRI Gembala Sidang wajib tahu semua uang ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang gak ngerti ini.
Dia bilang, Pak ada persembahan sudah dikumpulkan oleh orang-orang. Saya bilang, saya minta datanya. Janganlah, masa Bapak nanti tahu kita berikan berapa. Harus tahu, gembala sidang harus tahu, ini di GRI. Gembala sidang gak boleh atur uang sendiri, tapi dia harus mendapatkan segala informasi tentang keuangan. Maka saya tanya, ini dapat uang segini, maka saya harusnya bisa deteksi, your perpuluhan. Saya sendiri setiap perpuluhan, maka saya berhak menuntut saudara setiap perpuluhan. Ada klip khotbah saya yang dimarah-marahin orang. Suruh orang perpuluhan. Saya heran ya, saya khotbah itu di GRI Bandung, gak ada satupun jemaat marah. Yang marah-marah itu yang sudah curi perpuluhan berpuluh-puluh tahun. Ngamuk sama saya. Kenapa ngamuk? Karena kamu suruh saya bayar perpuluhan. Saya marah sama kamu. Galak banget suruh orang perpuluhan. Loh, yang saya galakin gak marah, kok kamu yang marah? Karena yang saya galakin mereka setiap perpuluhan. Kamu yang gak saya galakin marah-marah, karena lu udah curi perpuluhan berpuluh-puluh tahun sih. Nah saudara, saya jadi kemana-mana ya, curhat sedikit. Nah ketika orang itu dicari tahu, oh ternyata dia orang ini. Lalu saya tahu orang ini siapa, saya berikan mewakili GRI Bandung. Terima kasih untuk persembahanmu. Lalu dia mengatakan, puji Tuhan Pak, usaha tahun ini atau berapa bulan ini naiknya bukan main, di luar perkiraan kami. Lalu satu kali saya ketemu orang ini karena kami sama-sama suka arloji. Sama-sama suka arloji tapi beda nasib. Saya Seiko, dia Patek Philippe, itu ya agak beda sedikit. Nah saudara, saya bicara dengan dia, kemudian dia mengatakan, heran ya, kok bisa banyak berkat Tuhan berikan. Tapi dia koreksi diri, maaf Pak, bukan berkat, duit gak tentu berkat, bisa jadi kutuk. Nah ini bijaksana sekali. Dia mengatakan, saya gak ngerti bagaimana. Saya tanya, strategi perusahaannya apa, bisa dapat keuntungan begini. Lalu dia mengatakan, jujur ya Pak, saya mau kasih tahu, apa yang saya rencanakan gak ada yang berhasil. Tapi mendadak Tuhan kasih keberhasilan, saya gak ngerti. Jadi kalau Bapak tanya harta saya kebanyakan dari mana? Dari Tuhan. Saya gak tahu gimana cara bikin kaya. Saya gak tahu bagaimana majukan perusahaan ini. Tuhan yang kasih. Maka Tuhan yang memberi, dia yang harus dipermuliakan. Wah saya senang dengar ini. Mau direkam lalu disebarkan ke semua orang. Karena kesaksian ini sangat indah. Tuhan akan cukupkan engkau berdasarkan apa yang dia pikir engkau perlu. Tuhan cukupkan makananmu. Kalau Tuhan rasa perlu, dia akan tambahkan sesuatu. Kalau dia rasa perlu, mungkin akan tambahkan kendaraan atau apapun. Tapi itu dalam anugerah Tuhan. Kadang Tuhan rasa perlu, kadang Tuhan rasa gak usah. Tapi yang pasti dia tidak mungkin tidak pelihara kita. Jangan iri. Kalau ada orang dapat uang lebih banyak, jangan iri mengatakan, Tuhan pelihara dia, kenapa saya tidak? Tuhan kok kasih uang begitu banyak kepada orang itu, kepada saya begitu pas-pasan. Tuhan murah hati kepada dia tapi tidak kepada saya. Karena bagi Tuhan memberi uang itu bukan tanda cinta kasih paling besar. Cinta kasih paling besar diberikan dengan tanda penyertaan. Kalau uang adalah tanda cinta Tuhan, Yesus Kristus harusnya kaya waktu di dunia ini. Waktu dia lahir, datang orang Majus 3.000 orang. 3.000 bawa emas semua. Nah, itu baru namanya kelahiran Yesus. Tapi Yesus tidak demikian kan. Jadi kekayaan bukan tanda cinta Tuhan. Kekayaan adalah tanda tanggung jawab yang Tuhan mau kita kelola. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan, jangan khawatir. Peliharalah akhlakmu, peliharalah moralmu, peliharalah kekudusanmu, peliharalah your virtue, kebajikanmu, supaya kebenaran Kristus dipancarkan lewat hidupmu. Hal lain biar Tuhan atur. Mari percaya pengaturan Tuhan, mari kejar tanggung jawab kita. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin kita menjalankan bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu, biarlah kami menikmati dipelihara oleh Tuhan. Biar kami menikmati kehidupan kami adalah kehidupan mengejar kebenaran-Mu, mengejar menjadi orang yang hidup suci, mengejar menjadi orang yang menikmati status dari Kristus, mengejar menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami melepas kepada Tuhan untuk pemeliharaan kami. Biar Tuhan yang atur hidup kami. Tuhan sirnakanlah kekhawatiran bahwa kami akan kekurangan makan karena kami bergumul dalam hal ini. Ada sebagian kami yang sangat kebingungan tentang keuangan, yang didesak dengan begitu mengerikan. Tapi kami mau belajar percaya pemeliharaan-Mu. Tolong kami tidak malas, tolong kami mempunyai kebenaran, tolong kami memperjuangkan hidup suci, tolong kami mencari kerajaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menangani segala hal yang tidak sanggup kami tangani. Dengarlah doa kami, peliharalah hidup kami. Dan bila ada di antara kami yang tahu orang lain yang kesulitan, biar kami juga berbagian untuk menanggung bersama kesulitan orang lain. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.